Ahmed, gelap banget ini. Udah belum sih? Bentar. Ini loh, baru beli token. Bukannya dari tadi. Salah lagi. Lagian, shooting gak ada krunya. Udah kameramen, mereka, lighting, tukang masak juga. Semuanya saya yang kerjain. Shh, nggak ada budgetnya. Udah, ayo buruan, nyalain lampu. Nah, ayo Pak Dokter, mulai. Jangan lupa bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Pandemi masih ada, korban pun juga sudah banyak. Tapi asal kita selalu menjaga gaya hidup sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan, insya Allah kita akan terhindar dari virus tersebut. Amin. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya seorang dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di kota ini. Beberapa hari yang lalu, saya melakukan eksperimen kecil-kecilan tentang PKU Muhammadiyah. Saya melakukan wawancara kepada beberapa anak yang bersekolah di Muhammadiyah. Tujuan saya adalah mencari tahu sejauh mana sih pengetahuan mereka, para kader Muhammadiyah tentang PKU. Dan hasilnya, ya betul seperti ini. Nggak tahu Pak. Saya tidak tahu. Saya tahunya rumah sakit, Pak. 1000? Nggak tahu Pak. Saya juga tidak tahu Pak. Sungguh terlalu. Sebagai kader Muhammadiyah, hal ini agak kurang ya. Jadi, gimana dong solusinya? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita nonton aja. Loh. Kok bisa TV keluar dari saku? Udah, diam aja. Namanya juga animasi. Oh, iya. Sejarah akan bermula dari kegalauan seorang santri yang dididik langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang yang visioner. Beliau bernama Haji Muhammad Syuja. Sudah berhari-hari beliau dilanda kegalauan, bukan karena tahta ataupun harta, bukan pula kabar sakitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang membuatnya gundah. Justru beliau sudah mengetahui sendiri bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan berangsur sembuh dan sudah boleh pulang dari rumah sakit Katolik milik pemerintah Belanda kala itu. Keadaan hati Kiai Syuja yang gundah gulana disebabkan oleh Putus cinta ya dok? Hus, sembarangan mulutmu. Nyun sewu Kiai. Mamet memang perlu dijawab nih ginjalnya. Kegundahan itu disebabkan oleh pertanyaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika sedang dijenguk di rumah sakit. Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya, kapan ya kita bisa punya rumah sakit sebesar ini? Kala itu, umat Islam di Indonesia mengalami krisis dalam segala bidang, krisis finansial maupun moral. Hal ini diperparah dengan kebijakan politik Belanda yang mengakibatkan umat Islam makin terpuruk, sehingga fasilitas-fasilitas umum seolah-olah hanya dimiliki oleh kaum kaya. Umat Islam yang mayoritasnya miskin kala itu menjadi kesulitan mendapatkan akses. Salah satunya adalah akses ke rumah sakit. Di tengah suasana hati yang penuh dengan pergolakan, Kiai Syuja teringat akan nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mengerjakan tafsir surat Al-Ma'un. Lewat surat Al-Ma'un, Allah melabeli orang-orang yang menghadik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, ria dalam sholat, lalai dalam sholat, dan enggan memberikan bantuan, termasuk dalam kategori orang yang mendustakan agama dan neraka wail adalah balasannya. Berkat adanya kepekaan sosial yang tajam dan iman yang telah menancap kuat di dada, maka
Kiai Suja bertekad untuk membuat gerakan bernama PKO, Penolong Kesengsaraan Umum. Di dalamnya ada hospital atau rumah sakit, Ormenhus atau rumah miskin, dan Wishus rumah yatim. Tanpa menunggu lagi, Kiai Suja pun segera merancang gagasan itu, karena beliau ingin menyampaikannya pada rapat bulanan Muhammadiyah yang akan diselenggarakan. Rapat bulanan ini sekaligus menjadi ajang persiapan rapat besar tahunan yang rencananya akan dihadiri oleh sekitar 200 orang anggota. Bak peribahasa, padi ditanam, tumbuh ilalang. Ternyata harapan Kiai Suja tidak sesuai kenyataan. Gagasan sudah dirancang dan persiapan dengan matang. Ternyata mendapat banyak cibiran dari para anggota rapat. Mereka satu suara, nganeh-nganehi, terlalu muluk-muluk, mimpi di siang bolong. Rapat bulanan berubah menjadi ajang para anggota untuk memandang sebelah mata pada gagasan Kiai Suja. Syukur alhamdulillah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu mengendalikan jalannya rapat, sekaligus menginisiasi bahagian-bahagian yang akan mengurusi cabang-cabang dakwah Muhammadiyah. Salah satu bahagian adalah bahagian PKO. Kiai Suja dan para pemimpin bahagian diminta untuk mempersiapkan rencana visi dan misi terkait bahagian masing-masing. Mereka diminta untuk menyampaikan visi misi tersebut pada rapat besar tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1920. Malam spesial itu pun tiba. Pukul 21.00, rapat besar tahunan anggota Hizbut Bustur Muhammadiyah dibuka langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan tentang masuknya beberapa bidang dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman. Bidang-bidang dari HB Muhammadiyah tersebut yaitu 1. Bahagian sekolah diketuai oleh Saudara Haji Muhammad Isam. 2. Bahagian takblik diketuai oleh Saudara Haji Muhammad Farudin. 3. Bahagian taman pustaka diketuai oleh Saudara Haji Muhammad Mokhtar. 4. Bahagian penolong kesengsaraan umum diketuai oleh Saudara Haji Muhammad Syuja. Satu persatu, ketua bahagian maju untuk menyampaikan gagasan dan visi-visinya. Dan untuk menjawab pertanyaan mau dibawa kemana bahagian yang akan dipimpin. Akhirnya, sampailah pada giliran Kiai Suja. Dengan langkah mantap dan keyakinan penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Suja naik ke atas mimbar. (11.12) Dengan respon yang diterima sebelumnya, hampir seluruh anggota yang menghadiri rapat tersebut menertawakan gagasan Kiai Suja. Cibiran pun bermunculan. Itu kan tugas pemerintah. Emangnya Muhammadiyah ini pemerintah? Kondisi rapat yang sudah tidak kondusif akhirnya ditenangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sembari meminta Kiai Suja untuk kembali dulu ke tempat duduk. Rapat kembali dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga sampailah pada waktu tengah malam saatnya rapat ditutup karena sudah semua persoalan Muhammadiyah dibahas dan diselesaikan. Sebelum menutup rapat, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempersilahkan para anggota untuk menyampaikan pendapat jika masih ada yang ingin disampaikan. Dari tengah-tengah kursi anggota rapat, dengan mantap Kiai Suja berdiri seraya meminta izin untuk menyampaikan sesuatu di depan. Permohonannya pun dikabulkan. Sekali lagi, Kiai Suja berjalan menuju mimbar. Kali ini dengan keyakinan yang sama, tapi kemantapan langkah yang berbeda. Dengan langkah yang lebih mantap, karena yakin bahwa niat baik dan mulia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Sejurus kemudian, Kiai Suja menyampaikan, Pimpinan yang mulia dan saudara sekalian yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat menyesal dan kecewa hati saya ketika mendengar sambutan atas jawaban saya terhadap pimpinan sidang dengan gelak ketawa yang mengandung isi seolah-olah melemahkan semangat jiwa saya yang penuh keyakinan atas dasar pengetahuan
daripada ajaran agama Islam yang sumbernya kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dapat kita lihat masih tercantum surat Al-Ma'un dengan nyata dan lengkap, tidak sehuruf pun yang kurang, sekalipun berubah arti, dan maknanya tetap sejak turun diwahyukan oleh Allah sampai kini tetap juga. Meskipun kitab suci Al-Quran sudah berabad-abad dan surah Al-Ma'un menjadi bacaan sehari-hari dalam sembahyang oleh umat Islam Indonesia pada umumnya dan di Yogyakarta pada khususnya, namun sampai kini belum ada seorang dari umat Islam yang mengambil perhatian akan intisarinya yang sangat penting itu untuk diamalkan dalam masyarakat. Banyak orang-orang di luar Islam yang sudah berbuat menyelenggarakan rumah-rumah panti asuhan dengan memelihara mereka si fakir miskin dan kanak-kanak yatim yang terlantar dengan cara sebaik-baiknya, hanya karena terdorong dari rasa kemanusiaan saja, tidak karena merasa bertanggung jawab dalam masyarakat dan tanggung jawab di sisi Allah kelak di kemudian hari. Kalau mereka dapat berbuat karena berdasarkan kemanusiaan saja, maka saya heran sekali kalau umat Islam tidak dapat berbuat. Padahal agama Islam adalah agama untuk manusia, bukan khalayak yang lain. Apakah kita bukan manusia? Kalau mereka dapat berbuat, kenapa kita tidak dapat berbuat? Hum rijalun wa nahnu rijalun. Mereka manusia, kita pun manusia. Saudara-saudara yang terhormat dan yang tertawa, rupanya saudara-saudara itu masih belum yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belum yakin pada kitabnya, sehingga saya bercita-cita akan membangun hospital, rumah miskin, dan rumah yatim saja seolah-olah mustahil akan dapat terlaksana, karena saudara pandang ketiadaan kemampuan kita di waktu sekarang ini, sehingga cita-cita kita saudara pandang melampaui batas. Allah Ta'ala tidak memerintahkan pada kita hambanya sesuatu yang bukan bakatnya, walaupun soal yang sekecil-kecilnya. Tetapi Allah Ta'ala memerintahkan pada kita sesuatu yang kita dapat melaksanakan, walaupun soal yang besar dan berat. Saudara-saudara, kita membangun Persyarikatan Muhammadiyah untuk mentaati perintah-perintah Islam yang bersumber kitab Al-Quran. Taatilah dengan sungguh-sungguh menurut petunjuk dan sunnah Rasulullah, serta dengan percayaan yang yakin dan penuh semangat yang giat. Sekian tambahan keterangan pernyataan saya kepada pimpinan yang disambut dengan gelak ketawa oleh sidang ini. Mudah-mudahanlah tambahan keterangan saya itu dapat menambah kesadaran saudara sekalian adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit yang cerah mengawali hari itu, tanggal 15 Februari 1923. Hari ketika di mana Armenhus, Weshus, dan Poliklinik PKO pertama kali berdiri di alamat Kampung Jagang Notoprajan nomor 72, Yogyakarta. Pada persimen itu, Allah memberikan pertolongannya sekali lagi. Tanpa diduga, datang tamu yang asing ke acara tersebut. Ternyata, orang yang asing tersebut adalah Dr. Sumo Widakdo, dokter muda asal kota Malang, lulusan dari Stovia atau sekarang yang dikenal dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Sumo Widakdo menyampaikan bahwa ia sudah lama mengamati Muhammadiyah, khususnya bagian PKO, untuk bergabung berjuang bersama di dalam PKO. Dari situlah, Dr. Sumo Widakdo menjadi dokter pertama yang dimiliki oleh PKO. Waktu berlalu, zaman berganti. Siapa yang tak lari akan tergerus dan mati. Begitupun Muhammadiyah dengan PKO-nya, berusaha untuk selalu berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Nama PKO pun berubah menjadi PKU, menyesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat pun ditingkatkan.
Kini, rumah sakit PKU sudah menjadi rumah sakit yang modern dengan fasilitas kelas utama. Puluhan, bahkan ratusan rumah sakit sudah tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Semua itu hanya bertujuan satu hal, menjadi pelayan umat, sehingga mewujudkan umat Islam sebagai umat terbaik seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Keyakinan dan usaha dari seorang santri visioner bernama Kiai Suja, ditambah dengan restu dan doa mustajab dari seorang solihin Kiai Haji Ahmad Dahlan, akhirnya menjadi kenyataan di masa kini. Insya Allah, perjuangan para pendahulu akan diteruskan oleh para warga Muhammadiyah hingga akhir zaman kelak. Semoga selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.